SD 1 yang sekarang sudah jadi Puspa. Oh, SD 1, 17 Itu ya, 17. Kalau dulu masih SD 1, SD 1 dipisah. SMP-nya di SMP 1, SMA-nya di SMA 1 Kuningan. Berarti satu Satu ya. semua. Sedih sekarang SD-nya digusur gitu. Saya nggak tahu mau datang ke SD kemana sekarang. Jadi kalau datang ke SD sekarang makan-makan di sana jadinya jajan. Sekarang masih bujangan kan ya? Masih bujangan. Masih bujangan nih pemirsa. Dari rumah dari Cihirup itu 14 kilo aja ke gerbang tol Kanci. Oh, lebih dekat ya? Lebih dekat. Kalau ke Ciledug saya kurang tahu, kalau nggak salah itu 38 kilo ke Ciledug. Ke gerbang tol Ciledug itu 38 kilo. Artinya ketika nanti besok Cihirup nyambung ada jalan yang ke tol Kanci, ini ekonomi Kuningan Timur khususnya pasti akan hidup. Tapi kan yang bisa eksekutornya tetap di pemerintah daerah. Berarti emang cocoknya emang harus eksekutif. Bung Satria ini nih. Ada minatnya kan, Bung? Untuk apa? Untuk eksekutif. Jadi gini ya, Dede. Ya ketika kemarin pemilu aja banyak kok diremehkan. Eta mah bahasa Sundanya gitu, eta mah budak beureum keneh gitu nya. Ya. Eta budak beureum keneh, atau anak nggak ngerti apa-apa, anak nggak bisa apa-apa. Itu yang saya alami tuh nih. Banyak orang atau kaula muda lah gitu kan, yang berpikiran begini. Orang yang berpengalaman banyak, orang yang pinter banyak. Betul. Tapi orang yang sudah terkontaminasi juga banyak gitu kan maksudnya kan. Kuningan gitu yang Pasep ya, Pasep Armala ya. Apalagi saya fatsun betul, hormat betul dan tunduk patuh pada ketua partai di Kuningan, khususnya di Golkar Kuningan. Iya. Dan saya support beliau. Cuma memang Pak Asep Armal itu keberaniannya kurang untuk mencalonkan bupati itu. Kuningan ini cuman perihal tiga step aja. Atau 3 indikator aja untuk bikin Kuningan ini luar biasa dengan potensinya ya. Tapi Satria aku yakin Kuningan ini akan seperti nextnya Puncak Bogor atau nextnya Bandung, Lembang atau Pangalengan kan. Tapi kadang ini menjadi problema saya pribadi adaptasi. Udah terlalu lama kan di swasta. Ya. Jiwa ini jiwa swasta. Jiwa swasta tuh kalau pengen kopi ya tinggal bikin kopi. Bahasanya. Tapi kalau ketika masuk ke ruang pemerintahan, karena kalau mau bikin kopi itu harus kajian dulu. harus dirapatkan dulu. Birokratis ya. Birokratis. Kalau orang swasta, kopinya adanya apa? Gayo misalkan, atau robusta. Ya udah saya tinggal pilih. Iya. Kalau ini kan, yuk kita kajian dulu. Mana misalkan kopi. Oh, kopi itu ada ini belajar dulu. Mengandung ini. Kajian, udah dikaji rapat lagi. Terus studi banding. Udah studi banding dikaji lagi. Iya. Endingnya bisa nggak jadi. Dehidrasi manten gitu. Gitu. Berbeda dengan saya yang jiwa swasta. Kalau pengen nggak langsung eksekusi. Ya gitu. Kan Kuningan juga butuh yang kayak gitu mungkin ya, mental yang. Tapi kadang mereka mungkin mekanisme pemerintahan kita ya. Itulah yang selalu disebut reformasi birokrasi. Anggaran 10M buat anggaran stunting. Anggaran stunting yang dipakai buat dikasih masyarakat cuma 2M, 8M-nya habis sama rapat di hotel, studi banding. Ya ini kan yang harus dirubah. Kenapa nggak 8M-nya yang diberikan kepada masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita hadirkan nih seorang tokoh muda pemirsa. Kemarin di Pileg, beliau ini terpilih dan menjadi, kalau dilantik nanti mungkin menjadi anggota dewan termuda ya. Usianya masih 25 tahun. Beda-beda tipis lah sama saya gitu. Bung Satria Rizky Utama pemirsa. Wilujeng siang nih. Bung Satrianya nyebatnya Bung Bela. Bung ya? Bung Karno. Amin. Bung Satria ini kemarin di Dapil 3 ya? Betul, Dapil 3.
Suaranya berapa kemarin tuh? Kemarin di Pileg 2024 Februari itu dapat suara alhamdulillah 5.920 suara. Luar biasanya. Alhamdulillah. Pendatang baru padahal ya. Pendatang baru. Oh, karena masih 25 tahun ya. Berarti pas lagi pemilihan masih 24. 24. Pas pemilihan. Berarti baru kemarin ulang tahun kayaknya. Ya, baru kemarin itu biasa. 25. Ini boleh deh, Bung. Pemirsa di Kuningan Mas ini kan mungkin belum terlalu mengenal secara meluas ya. Betul. Mungkin Dapil 3 mah udah tidak asing nih sama Bung Satria. Kalau di Dapil 1, 2, 3 dan lainnya mungkin ini belum mengenal. Bisa diceritakan nih, Bung Satria lulusan mana, terus aktivitasnya sekarang ngapain aja gitu. Ini atur nuhun, Adeden dan permisa kita jawabnya ya. Pemirsa Kuningan Mas Channel. ya. Ini setelah berkali-kali diajak podcast. Dari dulu. Berkali-kali diajak podcast, berkali-kali minta dimuat beritanya. Ya. Cuman baru hari ini kita mau ngobrol lah lebih tepatnya. Ya. Mungkin tadi pertanyaan yang pertama, sekolah di mana? Jadi saya dari kecil TK di Pertiwi, SD itu saya sampai SMA. Pertiwi Kuningan ini. Pertiwi Kuningan, Jalan Aruji. Ya. TK Pertiwi. Dari SD sampai SMA itu di Jalan Siliwangi semua. SD 1 yang sekarang sudah jadi Puspa. Oh, SD 1, 17 Itu ya. 17. Kalau dulu masih SD 1. SD 1 dipisah. SMP-nya di SMP 1, SMA-nya di SMA 1 Kuningan. Berarti satu Satu ya. semua. Luar biasa. Tapi berarti domisili dulu bukan di Ciawi. Di Ciawi. Cuman tiap hari jam 6 pagi kan tinggal di Cihirup, Desa Cihirup, Ciawi Lubang. Masuknya di Desa Cihirup. Itu tiap hari tuh. Jam 6 berangkat untuk sekolah, masuk jam 7. Jarak dari rumah ke sekolah kurang lebih 25 km. 25 25 km setiap hari itu dari mulai TK sampai ke SMA. Lulus SMA 2016. Tapi bisa pasnya satu Satu semua. SD 1. TK-nya TK Pertiwi. Sedih sekarang SD-nya digusur gitu. Saya nggak tahu mau datang ke SD kemana sekarang. Jadi kalau datang ke SD sekarang makan-makan di sana jadinya jajan. Jadi kenangannya hilang ya. Ya begitulah kira-kira. Cuman ya mungkin ini yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya khususnya. Oh, yang terbaik ya. Ini yang terbaik mungkin. Mungkin. Ini Mungkin ini yang kesalahan terbaik. Pak Sekda ini kayaknya nih. Itu pemerintah yang sebelumnya. Tapi sekarang alhamdulillah jadi ramai kan? Jadi ramai. Semua pedagang rapi di situ. Iya. Cuman pertokoannya jadi sepi. Iya. Kalau malam. Biasanya kan kalau makan kan di trotoar toko-toko kan. Gitu. Jadi 2016 lulus SMA, kuliah S1 di BINUS. Bina Nusantara University, ngambil jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Akuntansi, langsung lanjut kuliah S2 di UI, Universitas Indonesia. Di UI Jurusannya Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Publik. Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Publik. Udah selesai berarti sekarang. Lagi tesis, cuman kemarin agak telat sedikit. Gara-gara pileg. Jadi kalau kuliah mundurnya cuma 1 semester atau 2 semester. Kalau pileg mundurnya 5 tahun, Pak. Benar. Jadi asas prioritas yang mana? Jadi insya Allah di tahun ini selesai. Ya. Tinggal tesis saja. Mau langsung S3 gitu. Harapannya begitu pengennya. Karena ada harapan-harapan kayak S2 pengennya di luar negeri tapi nggak tercapai karena kita udah langsung terjun ke politik. Ya berarti artinya ketika sekarang S2 harus langsung ngambil doktoral insya Allah doanya. Ya, berarti sekarang masih bujangan kan ya? Masih bujangan nih pemirsa. Belum punya calon juga ya? Belum, bener. Belum. Oke. Didengar sama itunya nanti ambak. Oh, memang belum. belum ada yang jelas-jelas ini. Jadi pemirsa itu peluangnya besar pemirsa. Yang perempuan maksudnya. Nah, kuliah S2
Tapi masuk ke politik ini tahun 2018-2019. Ya aktifnya 2019 lah. Oh, sudah mulai running di politik, banyak bantu-bantu. 2019, 2020, periode 2020 itu bahkan terlibat lah ya tim asistensi pilkada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Saya bagian tim Monef. Bagian tim Monef, koordinator Monef, ya dari mulai Pekalongan, Blora, Magelang dan lain sebagainya, keliling-keliling. Tapi asistensinya khusus untuk Partai Golkar. Jadi dari dulu sudah di Golkar. Sudah di Golkar ya. Dan sudah terlibat di politik. Jadi ketika orang Kuningan mempertanyakan, khususnya senior-senior atau masyarakat, anak baru di politik segala macam, tapi sebetulnya saya tutupi udah lama di politik. Nggak instan berarti. Nggak instan dan banyak belajar juga, khususnya bantu-bantu di parlemen di Senayan. Ya biasalah, OB-OB aja, tukang cuci piring. Percayalah. Terus itu kuliah, aktivitas itu ya berarti? Aktivitas ya mungkin dari 2019-2020 bisnis juga, bolak-balik Kuningan Jakarta ya alhamdulillah 2019 bahkan pembukaan yang di atas Ciremailand. Oh ya, Ciremailand Glamping itu buka 2019. Alhamdulillah sampai hari ini masih tetap jalan. Ada bisnis-bisnis lain yang di Jakarta juga sih sebenarnya. Cuman kalau di Jakarta ini sifatnya enggak menetap. Karena lebih banyak di daerah. Jadi kerjaan itu Kuningan Jakarta, sesekali ke Jawa Tengah. Kira-kira begitu. Masih muda ya, udah. Di Banten juga ada mungkin. Kalau Banten keluarga. Keluarga, ada usaha keluarga lah. Kan kakak tinggal di Banten, di Serang Banten. Gitu, ada perumahan di sana. Ya. Cihirup ya. Cihirup teh kalau nggak salah mah masuk lagi kan dari Ciputat. Cihirup itu desa paling ujung Kuningan. Perbatasan dengan Cirebon. Jadi saya kalau misalkan di rumah mau ke tol itu masuk tol, kalau ke Ciperna itu kurang lebih 45 kilo lah. Tapi sebenarnya dari rumah itu ada tol terdekat, tol Kanci, gerbang tol Kanci. Cuman nyebrang itu kan ya? Cuman jalannya putus. Dulu pernah sempet nyambung, tapi longsor. Sekarang udah nggak dilanjutkan. Sampai Anggaran Gede kan itu waktu Anggaran itu. Gede, itu zaman dulu. Iya. Itu dari rumah, dari Cihirup itu 14 kilo aja ke gerbang tol Kanci. Lebih dekat ya? Lebih dekat. Kalau ke Ciledug, saya kurang tahu. Kalau nggak salah itu 38 kilo ke Ciledug. Ke gerbang tol Ciledug itu 38 kilo. Artinya ketika nanti besok Cihirup nyambung ada jalan yang ke tol Kanci, ini ekonomi Kuningan Timur khususnya pasti akan hidup. Saya mau ke pasar Jaga Satru lebih dekat dan lain sebagainya, mau pintu tol lebih dekat. Nah ini yang menjadi concern pribadi, bukan berbicara masalah Cihirup aja, karena ini akan membagikan ekonomi yang ada di sekitaran Cihirup, khususnya kayak orang Luragung, Cibingbin, gitu ya, Ciwaru, Karangkancana dan lain sebagainya, gitu, Cidahu, ini akan lewat. Karena tetap ya sekarang program tol nyambung segala macam ini kan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jalannya udah bagus ke Cihirup. Kalau ke Cihirup, insya Allah lah. Kemarin makan masih rusak kan Cihirup? Rusaknya itu ada yang bilang 10%, namun saya rasa itu kayaknya rusaknya udah 80-90%, Pak. Sekarang tuh masih rusak. Sekarang udah ditambal-tambal tapi udah rusak lagi. Karena ujungnya. Karena ujung memang terpinggirkan ya. Termarginalkan. Lebih tepat ya. Ya untung sekarang ada wakil rakyat dari sana. Insya Allah. Makanya pas kemarin pemilu pun alhamdulillah dapat suara paling banyak itu ya sekitaran desa-desa ujung itu. Cihirup itu ya. Desa Cihirup, Cikubang, Wanasaraya, Desa Sukadana, itu desa-desa paling ujung, karena kita memberikan harapan dan bukan harapan. Ini yang akan pribadi ya untuk perjuangan. Tekad karena bukan hanya untuk saya pribadi atau golongan atau orang-orang sekitar rumah, bukan. Tetapi untuk Kuningan Timur khususnya, biar akses ekonomi cepat ke daerah sana. Cuman memang akan cukup berat. Gitu. Apanya tuh? Untuk menjalin tersebut agar minimal jalan tersambung ini cukup berat. Butuh jembatan kan itu ya? Kalau jembatan enggak sebenarnya. Jadi nanti jalannya itu seperti jalan ke Dharma, belok-belok. Karena bukit turun, Cihirupnya di atas, Karangsembung nih, Cirebon ininya di bawah. Oh jadi nggak mesti ada jembatan itu? Nggak perlu ada jembatan.
Jembatan pasti ada untuk melewati sungai aja, tapi kalau untuk ini tinggal belok. Udah ada kan jalannya. Jadi dari dulu zaman Belanda udah ada polanya. Jalannya sudah ada. Udah batu-batu pengerasan sudah ada. Tinggal memang saat ini gimana caranya biar halus aspal. Karena aku yakin saya pribadi ngelihat, karena gimana dari kecil. Dari kecil memang pituin di sana, orang tua asli sana udah tahu betul potensi yang ada ketika jalan ini tersambung. Kira-kira butuh anggaran berapa tuh kalau di? Wah, itu cukup besar ya, lebih dari 10 mungkin. Lebih dari 10? Lebih dari 10 mungkin. Karena butuh pengerasan dan lain sebagainya, itu lebih dari 10. Kan dulu pernah tuh ada kejadian kapal yang jatuh itu kan, di Patapan itu kan. Ya, saya dulu sampai ngeliput ke sana. Nah, kalau Patapan agak berat medannya. Jadi masuknya lewat Ciruk kalau untuk menyambungkan. Patapan memang langsung dengan Cirebon ya. Perbatasan langsung Cirebon kan ada jembatan. Yang waktu saya Covid 2020 belum serah terima tapi jembatannya ambruk lagi. Tapi alhamdulillah sekarang udah nyambung. Nah, itu bukan jalur situ, ada lagi jalur satu lagi yang untuk menyambungkan ke Tol Kanci. Oh, jadi bukan jalur itu. Bukan jalur itu. Nanti kalau jalur itu ngerinya kayak kemarin lagi. Emang arusnya lumayan juga derasnya. Arusnya besar. Lumayan besar. Kurang lebih sekitar 30-40 meter lebarnya ya. Lebarnya. Tapi kalau hujan besar bisa nyampe ke pemukiman. Iya. Nyampe ke pemukiman. Ini kira-kira janjinya mau terrealisasi kapan ya untuk jalan tembus itu? Tapi gini, Den, alhamdulillah kemarin Pileg kita nggak pernah menyampaikan janji-janji. Oh, janji itu enggak. Saya nggak pernah. Saya paling anti untuk janji. Janji. Tapi yang saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya konstituen, saya sampaikan saya ingin melakukan ini. Tapi ini bukan janji. Karena khususnya di Pileg ya, karena besok jadi legislatif, ini kan nggak bisa kerja sendirian. Harus kerjanya ini sifatnya kolaboratif. Ya ada Pemdanya di situ, ya kami di legislatif. Ini kan harus kerjasama untuk ke arah sana. Nah, saya sebagai di legislatif ini menyambungkan aspirasi khususnya dan melihat peta di lapangan gitu ya, untuk menyampaikan kepada pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah lah yang bisa mengeksekusi hal tersebut. Kita di legislatif ini kan sifatnya pengawasan ya, lebih tepatnya sifatnya di pengawasan, ya budgeting dan lain sebagainya di legislatif. Tapi kan yang bisa mengeksekutornya tetap di pemerintah daerah. Berarti emang cocoknya emang harus eksekutif. Bung Satria ini nih. Ada minatnya kan, Bung? Untuk apa? Untuk eksekutif. Jadi gini ya, Den. Gimana? Semua ini, hidup ini kan berproses. Hidup ini berproses. Saat ini saya di legislatif, saya fokus legislatif. Oh, fokus di situ. Fokus legislatif saat ini. Karena jalan hidup orang kan nggak ada yang tahu. Gitu. Entah cepat, entah lambat. Tapi Poligo kan sudah menyebar tuh. Kemarin aja ucapan Idul Fitri bukan hanya dapil 3 ternyata kan, sampai ke jalan baru ini juga ada ya. Jadi gini. Satria mau nyala juga. Ini banyak betul ketika lebaran banyak betul yang nge-WA, nelfon segala macam. Ini apa-apaan katanya. Kok banyak pasang baliho, tapi ketika kemarin legislatif, balihonya sedikit. Jadi kebalik. Harusnya kan pas lagi pemilu banyak kampanye banyak baliho. Sekarang ya banyak kan teman-teman yang lain nggak pada pasang gitu. Mungkin pasang ada sudah merasa menang. Tapi kalau saya dibalik, karena kemarin pas lagi pemilu saya lebih banyakin keringat untuk ketemu dengan masyarakat. Kang, ada nih saya ngitung sekitar ada 300 titik yang saya datangin. Entah dalam bentuk pertemuan kecil atau pertemuan besar ketika pasca lebaran. Bukan, pas lagi pemilu kemarin. Oh, pemilu. Jadi saya ganti untuk baliho segala macam saya perdikit, tapi pergerakan saya lebih banyak. Sehari itu pas lagi kampanye, sehari bisa sampai 8 titik sehari. Itu start dari jam 9 jam 10 pagi, pulang ke rumah jam 1 jam 2 pagi. Udah tiap hari itu. Ya, jadi berjuang saongkekna teh tak. Makanya tesisnya telatnya. Tesisnya telat gitu, kuliah jadi mundur. Ditambah lagi sekarang kita masang baliho banyak yang
ngehubungin kan, Iya. pada pengen tahu. Enggak, itu hanya pasang selamat lebaran. Dan ketika ada dan nanya kenapa kok bisa sampai ke Jalan baru Ancaran gitu ya. Sampai ada yang ngagunting itu, ada yang nyobek. Nah itu biasa, angin mungkin. Anginnya terlalu besar. Anginnya rapi gitu ya. Anginnya terlalu besar, saking besarnya rangkanya juga udah nggak ada. Gitu. Waktu awal masih ada, sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Besar banget berarti anginnya ini. Jadi kenapa ditaruh di sini? Karena gini, perantau di Kuningan ini kan banyak dari Kuningan Timur, khususnya di Ciawi. Aksesnya ke sini ya? Aksesnya pasti lewat sini kebanyakan, karena naik bis segala macam. Ya, jadi saya menyambut para perantau waktu itu untuk pulang. Terlebih kan di Jakarta. Iya. Saya kalau di Jakarta makan warmindo, makan bubur kacang segala macam, semua orang Kuningan. Jadi ketika datang ke warmindo itu bisa ngutang, karena sekampung gitu. Gitu kira-kira. Asa kasindir ngomong. Oh jadi memang untuk menyambut itu ya para perantau, bukan berarti mau mencalonkan bupati atau wakil bupati ya. Nah kalau ditarik ke arah situ, semua orang bisa menarasikan masing-masing. Tapi memang niat saya untuk menyambut para perantau pulang ke Kuningan, karena saya yakin setelah COVID 2021 dan 2022 gitu ya, kan baru naik ekonomi ini di 2023. Ya. Pasti kan Lebaran di 2024 ini setelah setahun berjuang di perantauan pulang ke sini pasti banyak. Ya. Dan betul kan? Ramai banget kemarin. Ya. Saya aja ngerasain dari Ciawi mau ke kota Kuningan 2,5 jam. Nggak pernah sebelum-sebelumnya Lebaran. Nyampe nyetir mobil 2,5 jam ke kota Kuningan itu. Artinya alhamdulillah perantau di Kuningan pada sukses. Terus yang pulang banyak. Jadi momen tersebut saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Karena setelah pemilu belum sempat keliling ke masyarakat lagi. Tapi meskipun kemarin yang mudik banyak, tapi belum nggak kedengeran macet banget ya di Kuningan tuh. Kan dulu mah kan tiap ini macet. Lebaran macet gitu kan. Macetnya di samping jadinya. Di kampung-kampung. Di kampung-kampung ya. Kampung macetnya. Kalau di sini mah enggak nih, semenjak ada jalan baru ini ya mungkin Sampora ya, jalan lingkar. Berarti jasa Pak almarhum Pak Haji Aang, Pak Aceh Purnama, Ibu Uce ya. Bu Uce almarhum. Itu berkat jasa-jasa mereka juga ya. Betul. Itu berarti start 2004 ya? Iya, ya dulu tuh. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Dan nanti sekarang mau diteruskan tuh sama Pak Ridho ya, putranya ya. Ya, katanya infonya ngambil formulir untuk maju lagi. Ini ngebahas etanya. Bahas mana? Jadi memang masalah pencalonan mah. Ini saya sambil ngopi nggak apa-apa ya? Iya. Sambil ngopi ya? Ini buat diminum ini. diminum. Itu mah terserah narasi mereka. Kalaupun memang partai Golkar misalkan menunjuk gitu kan, ya mangga aja mungkin ya, atau gimana? Menunjuk siapa? Menunjuk Bung Satria. Partai punya mekanisme. Ya. Partai punya mekanisme untuk, lebih tepatnya kalau di Golkar bahasanya penjaringan. Karena hanya Golkar yang tidak buka penjaringan, pendaftaran. Nah, kalau yang lain kan partai teman-teman yang lain kan pada ada deks pilkada atau ada panitia pilkada gitu ya, sampai pasang-pasang baliho untuk pendaftaran. Hanya Golkar lah yang dengan bahasa penjaringan. Nah, mekanisme tersebut dilakukan sampai, jadi Golkar ini ada akan ada 3 kali mekanisme survei dan 3 kali surat penugasan. Sekarang baru 1 penugasannya. Sekarang baru tahap pertama. Jadi sampai ke pendaftaran bulan Agustus, Golkar itu ada 3 kali penjaringan atau 3 kali surat tugas dan akan langsung disurvei oleh lembaga survei yang kredibel. Berarti bisa berubah penugasan 1, kedua, ketiga. Ya semoga dari tahap awal sampai ke tahap akhir tetap terjaga. Semoga seperti itu, karena akan ditinjau kan dari hasil survei, dari kinerja di lapangan dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Partai Golkar. Kan kalau yang lain kan daftar bebas siapapun ya. Kalau di Golkar itu siapa yang terjaring. Jadi ketika nanti ada calon yang potensial, itu bisa diusung oleh Golkar. Karena Golkar ini kan partai yang terbuka. Terbuka, iya. Bukan partai yang eksklusif tertutup, nggak. Kita partai terbuka dengan dibuktikan kemarin-kemarin seminggu terakhir kan
keliling-keliling kita ya, safari, silaturahmi, sekalian halal bihalal ke teman-teman partai yang lain. Mungkin belum semua, per hari ini di tag mungkin belum semua karena terbatas oleh waktu gitu. Tapi insya Allah seluruh partai akan kita silaturahmi, khususnya yang lolos ke parlemen di Kuningan khususnya gitu, Dan untuk menyongsong pilkada. Karena Golkar terbuka, bukan hanya kader internal kan ya yang ditugaskan maksudnya. Yang ditugaskan, betul. Siapapun yang punya potensi tersebut, insya Allah dilirik pasti. Tapi kita lihat dari hasil survei di lapangan. Survei ya. Hasil survei. Berarti sekarang udah belum ada rilis hasil survei ya? Belum, karena kalau nggak salah baru sekarang ini baru selesai di minggu ini, minggu kemarin berarti. Sekarang kan hari Selasa nih kita tag, kemarin baru selesai kemungkinan. Padahal Bung Satria kalau misalkan masuk aja ya, kan merah-merah sekarang nih, wakil presiden aja kan Gibran tuh, Ya. usia muda gitu kan. Untuk ukuran nasional berarti kan 35-an lebih, berarti kan muda. Ya. Nah untuk daerah misal 25 kan bagus juga tuh kayaknya tuh. Kan syarat minimal calon daftar bupati itu kan untuk lolos 25 itu tahun. 25 tahun. Ah, Untuk gubernur kan 30 tahun. Untuk presiden 40 tahun atau yang sudah menjabat sebagai kepala daerah. Ya. Itu untuk presiden kan gitu. Jadi kalau secara usia udah lolos. Ya. Cuman ya tadi. Jadi di politik ini ada Den. Pelajaran mahal yang Satria dapat ini bukan seperti apa kita punya logistik dan lain sebagainya, bukan. Cuman siapa yang sabar dan mawas diri. Sabar dan mawas diri. Ya. Itu prinsip Satria berpolitik, sabar dan mawas diri. Ini kita nih siapa? Kalau Satria usia masih kecil, bahkan ya ketika kemarin pemilu aja banyak kok diremehkan. Eta mah bahasa Sundanya gitu, eta mah budak beureum keneh gitu nya. Ya. Eta budak beureum keneh atau anak nggak ngerti apa-apa, anak nggak bisa apa-apa. Itu yang saya alami itu pas kemarin pemilu. Ya luar biasa bergejolak. Anak muda ini kan bara apinya besar. Ya. Dan siapa yang bisa menahan bara api tersebut untuk tetap terjaga, artinya tidak meledak-meledak, itu yang akan insya Allah akan langgeng. Dan itu Satria berusaha betul dengan tadi cacian lah ya, cacian, maki atau bahkan direndahkan. Tapi alhamdulillah selama proses pemilu kita buktikan hal tersebut. Maka dari itu untuk Satria sendiri harus terus berproses. Entah besok kita jadi apa, dan juga pastinya kita jangan nginjak orang lah. Jangan nginjek orang. Kalau nggak mau diinjak. Ya. Etika itu kan. Ya memang ketika berbicara di politik adakah etika? Satria rasa nggak ada etika di politik. Contoh misalkan, ada Den Bupati. Ini kameramen calon bupati. Biar aku kameramen ngomong ke si A, gantian atuh jadi bupati, kan nggak kayak begitu. Ya, Rian kamera. Oh Rian. Masa Kak Deden gantian gitu ya? Gantian kan nggak mungkin. Di politik tidak ada. Tapi untuk diri kita pribadi harus punya etika. Khusus untuk Bung Satria memegang itu ya. Prinsip. Karena kalau nggak punya prinsip masuk politik, komang ambing, Mbak. Iya. Gitu. Jadi ketika berbicara masalah pilkada, semua udah ada jalannya. Kalaupun memang udah waktunya, mungkin itu waktunya. Kalau belum, ya sabar aja. Masih banyak yang hebat-hebat kok. Kita juga belum tahu apa-apa. Ya terkadang memang iya. Kita juga akui lah banyak orang-orang hebat gitu kan. Tapi terkadang gini, banyak orang atau kaula muda lah gitu kan, yang berpikiran begini. Orang yang berpengalaman banyak, orang yang pinter banyak. Betul. Tapi orang yang sudah terkontaminasi juga banyak gitu kan maksudnya kan. Jadi ketika mengangkat nih partai-partai kan sekarang lagi musim nih ngangkat pembaruan gitu kan ya, perubahan. Tapi ketika itu perubahan itu yang seperti apa kan gitu ya. Betul. Nah, jadi gini, mungkin yang harus ditekankan ya ketika perubahan dan lain sebagainya. Sebenarnya Kuningan ini Kuningan bisa dikatakan besar, bisa dikatakan kecil ya. Besar karena 32 kecamatan, dari kota Kuningan ke kecamatan paling ujung aja bisa 2 jam 3 jam kan gitu. Tapi sebenarnya potensi Kuningan ini cukup besar.
untuk meningkatkan PAD dan lain sebagainya. Sebenarnya tinggal dilanjutkan aja. Ini udah baik sebenarnya, udah baik. Tinggal caranya aja mungkin yang harus dirubah. Ya. Itu mungkin yang frasa tersebut atau narasi tersebut dikembangkan sama senior gitu ya untuk perubahan. Mungkin caranya untuk Kuningan ini bisa lebih maju, khususnya lebih kencang ke depan gitu ya, biar pendapatan daerah atau masyarakat juga UMR-nya bisa naik dan lain sebagainya. Kemarin juga ya dalam setahun ini lebih maju juga kan. Angka tunda bayar dari 240 mencapai 490. Kemajuan juga, ada peningkatan. Jadi ini memang bisa aja ini. Jadi biar nanti lebih maju lagi berarti kan ya. Jadi sekarang sudah baik. Jadi mungkin itu salah satu yang harus dirubah mungkin. Oke. Itu mungkin ya, itu yang dilakukan oleh senior-senior. Karena saya khususnya gitu ya, sebagai mungkin bisa dikatakan karena sudah ada surat ketetapan dari KPU, sebagai caleg terpilih gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, Deden. Ya, tapi kan kata ketua KPU katanya kan boleh dilantik belakangan boleh. Dilantik belakangan. Nah, kan kata ketua KPU pusat kan ya. Kalau maju pilkada gitu. Kalau maju pilkada, kalau gagal masih bisa dilantik. Bisa dilantik. Artinya kan peluangnya besar juga nih Bung Satria. Ya kan banyak juga yang terpilih kemarin itu kan masih banyak guru-guru politik saya khususnya di Kuningan gitu yang menjadi ketua partai. Armala ya. Apalagi saya fatsun betul, hormat betul dan tunduk patuh pada ketua partai di Kuningan khususnya di Golkar Kuningan. Iya. Dan saya support beliau. Cuma memang Pak Asep Armal itu keberaniannya kurang untuk mencalonkan bupati itu. Kalau saya melihat itu menilai itu. Bukan ada yang bilang. Iya, saya yang kita kan nggak ada yang tahu sampai ke Agustus ini kita nggak ada yang tahu. Oh, karena 3 tahapan itu ya. 3 tahapan gitu ya. Karena kan pasti sebagai ketua DPD, apalagi ini kan prestasi baru. Iya. Dari kita kursi 5 ya, pemilu 2019, sekarang jadi kursi 7, ini kan sebuah prestasi. Peningkatan kursi. Ini kan sebuah kategori atau indikator keberhasilan ketua DPD Golkar Kuningan meningkatkan kursi. Ini kan tinggal beberapa tahapan lagi, mungkin di pemilu depan insya Allah Golkar bisa jadi pemenang dan lain sebagainya. Ini kan prestasi dari ketua DPD Partai Golkar itu Pak Asep Setia Mulyana. Meskipun dulu saya tahu lah, dulu janjinya 10 kursi tuh. Kalau nggak 10 kursi katanya mau mundur katanya. Kan banyak juga partai-partai lain menargetkan 15 kursi, menargetkan 12 kursi. Haji Ubay juga sama kan ya. Ngomongin partai lain itu Maya. Cuma ini mungkin biar meskipun tadi Bung Satria ini sabar dan mawas diri ya, artinya untuk obsesi atau minat untuk mencalonkan ke eksekutif itu kan tidak terlalu besar gitu kan ya, maksudnya kan kalau saya boleh menilai gitu ya, menyimpulkan. Cuma setidaknya kita ingin tahu Bung Satria melihat Kuningan ini secara potret, bukan hanya di dapil 3 nih, secara keseluruhan seperti apa nih? Ada masalah apa sih di Kuningan? Kalau ngomongin dan lari ke solusinya mungkin. Betul. Kalau saya karena bermain lebih banyak di domain ekonomi ya, di usaha, di UMKM lebih tepatnya, dan juga pelaku di pariwisata mungkin saat ini di hospitality gitu ya. Lebih banyaknya sebenarnya Kuningan ini, kalau menurut saya pribadi nih Deden ya, Kuningan ini cuman perihal tiga step aja, atau 3 indikator aja untuk bikin Kuningan ini luar biasa dengan potensinya ya. Yang saya lihat, pertama pertanian pastinya. Semua pertanian atau sayur-sayuran segala macam yang ada di Cirebon itu kan dari Kuningan banyak kan. Jaga Satru itu khususnya pasar Jaga Satru kan banyak dari Kuningan, itu pertanian. Yang kedua peternakan. Dan ada lagi potensi yang tinggal dikelola dengan lebih baik lagi. Ya, ini harus digarisbawahi, dikelola lebih baik lagi. Itu di sektor pariwisata. Karena saya yakin dengan adanya tol Bandung Majalengka Cisumdawu, terus sekarang Jakarta Cirebon sudah ada Cipali. Artinya apa? Besok ini Kuningan khususnya untuk di pariwisata bisa jadi the next-nya Puncak Bogor atau the next-nya Bandung. Satria aku yakin entah 5 atau 10 tahun lagi itu tercapai, tapi Satria aku yakin Kuningan ini akan seperti next-nya Puncak Bogor atau
nextnya Bandung, Lembang atau Pangalengan kan gitu. Bukannya nanti malah lingkungan rusak, jalan macet. Nah itu tadi yang saya bilang, Ya. tinggal dikelola dengan lebih baik lagi. Artinya apa? Harus diklaster-klasterkan. Mana klaster yang tepat jadi tempat atraksi. Atraksi itu kalau di pariwisata itu kayak waterboom, Ya. taman apa namanya, taman safari gitu-gitulah. Taman Ya. safari itu kayak mini zoo atau apa. Itu tinggal di klaster. Lalu nanti hotel-hotel ditempatkan di sebelah mana. Lalu nanti resto-resto, kafe-kafe ditempatkan di sebelah mana. Ini kan tinggal klaster-klaster aja gitu. Jadi ya ini mungkin saya pribadi sebagai Ya. pelaku dan juga alhamdulillah sekarang sudah masuk ke parlemen, hal-hal tersebut yang ingin saya perjuangkan atau saya banyak berdiskusi dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dengan arti kayak gini, ini harus klaster. Jangan sampai hanya di moratorium tetapi tidak ada keberlanjutan. Nanti ke depannya masyarakat asal bikin warung pinggir jalan, rame, udah rame ditutup karena menyalahi aturan. Ini kan harus pemerintah harus hadir di situ. Iya. Biar apa? Ketika ngebangun suatu tempat, misalkan contoh ngebangun hotel, jangan terlalu mepet lah pagarnya. Meskipun si tanahnya terbatas, ya jangan terlalu mepet ke jalan. Artinya biar jalan nanti juga bisa diperbesar. Karena besok ini terus meningkat kan pasti kunjungan-kunjungan pariwisata ke Kuningan. Itu untuk pariwisata khususnya. Jadi harus sejak awal ya, jangan kayak sekarang nih Jalan Siliwangi udah ini diusir ke sini. Gitu itu harus secara holistik harus diukur. Banyak indikatornya. Seperti kita mau mentargetkan berapa, lalu kita hitung jumlah kendaraan yang akan lalu lalang, cukup apa enggak, lalu nanti ketika lagi peak season itu kayak lebaran, tahun baru, itu harus dihitung macet atau enggak, lalu dibikin way out jalan keluarnya, jalur evakuasi dan lain sebagainya. Lebar jalannya. Karena saya berkecimpung di Palutungan ya, tahu banget masalah yang ada di Palutungan, jalan kecil dan lain sebagainya. Beruntungnya kan sekarang ada jalan baru itu kan yang tembus sih. Mungkin agak terpecah sekarang. Ya. Tetapi sekarang kan udah mulai banyak pariwisata yang nyampe ke atas lagi. Curug Putri lanjut lagi. Gitu. Itu kan jalan masih kecil lah, Deden. Ini kan meskipun persoalan atau yang sulit ini karena tanahnya itu perbatasan dengan Taman Nasional. Itu domainnya ada di kementerian kan, di LHK di kementerian. Nah ini tinggal kita diskusi aja kan sebenarnya. Ini kan hanya perihal ngopi semuanya. Ngopi, ya. Perihal ngopi ini. Gitu. Artinya kan komunikasi di situ. Komunikasi, kan? tinggal di situ. Itu yang pariwisata nih ada. Yang ketiga nih. Itu yang ketiga. Yang kedua tadi peternakan. Oh, peternakan. Peternakan saya bilang tadi, untuk Kuningan ini peternakan cukup luar biasa loh. Di Cibingbin yang saya tahu sudah sekitar 5 sampai 6.000 ekor sapi. Ya. Di daerah Bantar Panjang, Dukuh Badak gitu ya. Kebetulan kan orang tua si ibu, kakek dari si ibu tuh orang Dukuh Badak. Gitu, orang Cibingbin. Jadi saya ini irisan Kuningannya itu ada di Ciawi. Kalau ibu dari Cibingbin. Oh, Kecamatan Cibingbin. Jadi Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Cibingbin. Kalau bapak Ciawi, si ayah Ciawi, ayah Cihirup. Ya, Pak Haji Kamdan kan. Dari mulai kakek. Dari mulai kakek Uyut tuh di Cihirup. Kalau ibu kakek Uyut orang Cibingbin. Tapi si ibu lahir di Cihirup. Kira-kira begitu. Makanya itu di sana peternakan 6.000. Belum yang di susu sapi perah di daerah Cigugur. Ya. Terus di Kuningan banyak juga peternakan ayam. Pengusaha pada besar kan? Pak Haji Dudung ya, Pak Haji Dudung itu kan luar biasa besarnya tuh kan. Ini kan tinggal bisa pemerintah hadir, ajak duduk bersama dengan para pengusaha untuk ngobrol dengan beliau gimana masyarakat bisa terlibat. Kadang-kadang warga ini kan banyak di desa-desa, khususnya saya orang kampung ya, orang paling ujung Kuningan. Banyak ke rumah itu kadang ada yang cuma punya satu row peternakan. Ini kan gimana caranya bisa kolaborasi terus dan endingnya masyarakat yang terbantu. Itu dari peternakan. Dan juga kenapa nggak kita bikin klaster juga? Klaster sapi perah kita taruh di atas mungkin Cigugur atau taruh di mana lah yang tempatnya lebih bagus. Lalu sapi potongnya di Cibingbin. Ini kan banyak Kak perusahaan-perusahaan besar. Cimori, Nestle, Ultramilk. Ini kan tinggal dikolaborasiin. Syukur-syukur mereka bisa mau berternak di sini. Gitu kan. Nanti endingnya apa?
pekerjaan banyak di sini. Itu yang kedua tadi, peternakan. Yang ketiga, pertanian nggak perlu dibahas lah kalau ini. Pertanian tadi juga udah dibahas kan. Pertanian ini ya udah nggak perlu dibahas lagi karena jadi sumber utama warga kita Warga kan, Kuningan. masyarakat Kuningan kan lebih banyaknya di sana. Gitu kira-kira. Jadi hanya 3 yang bisa membangkitkan menurut saya pribadi ya. Tolong koreksi kalau salah ataupun perlu ditambahkan. Menurut saya pribadi saat ini pertanian, peternakan, dan juga pariwisata. Itu mendongkrak PAD signifikan. Pasti besar, Pak. Pasti besar. Oh. Ini contoh kecil pariwisata. Banyak tamu datang ke sini, banyak orang jajan. Warung-warung membantu UMKM. Orang penasaran, Kuningan tuh apa sih, kok tempatnya bagus, pemandangannya bagus. Iya, iya. Apalagi kita punya ikon luar biasa, dikasih karunia, dikasih kepercayaan mungkin dari Tuhan, gunung terbesar di Jawa Barat. Adanya di Kuningan. Ini kan bisa jadi jual. Apalagi sekarang sudah ada program apa, Kuningan Be ya. Kuningan Be. Ya, Kuningan Ya. Be itu kan tagline ya. Tagline semuanya pakai Be, termasuk Apa tuh? DPD Be gitu kan. DPD. Gagal bayar Be gitu. Aduh, ampun. Jadi memang tagline bagus tuh. Be ngajak untuk ke Kuningan. Ngajak ke Kuningan. Pariwisata ke Kuningan. Itu Pakai jaket Kuningan Be ini. itu Iya. logonya tuh. Ini Bagus, saya nggak dapet ini. ini saya ada itu apa beli di Kaskun. Oh, Kaskun. Kaskun jualan ini. Oke. Ini Oh, di sini Kaskun. jaketnya. Bagus, Saya pengennya Kuningan Mas lah tulisannya di sini kalau ada jaketnya. Kuningan mau. Nanti Gitu aja kira-kira. Untuk infrastruktur gimana? Infrastruktur nih begitu-begitu aja kan. Ya tinggal jalan diperbaiki. Ya tadi kayak contoh Cihiro, jalan akses. Jadi ya seperti jalan lingkar, ya ada manfaatnya. Mungkin hanya di awal-awal aja ramai. Jadi kalau kebijakan itu karena sekolah di kebijakan, dulu ngambil jurusan kebijakan. Ya. Jadi kebijakan itu ada yang populer dan tidak populer dari sisi politis. Gitu. Ya. Yang populer mungkin bisa menaikkan popularitas dan elektabilitas person tersebut, bupati kah atau dewan tersebut. Ya. Ada juga yang tidak populer. Ya. Artinya secara politis dia kurang, tetapi secara manfaat banyak. Kebanyakan politisi atau yang pegang kebijakan, Ya. itu dia menghitung pasti. Ini kebijakannya populer atau tidak populer, manfaat atau tidak manfaat, ditimbang pasti. Kayak contoh ada bikin jalan misalkan, nyambungkan ini, mungkin tidak populer, tetapi manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Tidak, contoh misalkan Cilebak ya yang nyambung ke Ciwaru, kan jalan sudah nyambung sekarang. Sekarang ya. Itu mungkin tidak populer, Tidak populer. karena di ujung. Secara politis mungkin nggak terlalu besar, tetapi secara manfaat besar. Nyambung orang Cilebak bisa nyampe ke Ciwaru, ke Kuningan Timur yang ujung. Nah sekarang udah mulai jarang ya orang yang mengambil kebijakan yang tidak populer itu ya, yang manfaatnya besar justru ya. Iya mungkin kira-kira begitu, karena banyak pertimbangannya juga. Tadi nggak bisa ini juga Deden, nggak bisa asal juga kalau bikin kebijakan juga itu kan. Jadi harus ngobrol juga kan, kita harus dirapatkan RDP dengan DPRD, SKPD harus rembugan, kajian dan lain sebagainya. Tapi kadang ini menjadi problema saya pribadi adaptasi. Udah terlalu lama kan di swasta. Jiwa ini jiwa swasta. Jiwa swasta tuh kalau pengen kopi ya tinggal bikin kopi. Bahasanya. Tapi kalau ketika masuk ke ruang pemerintahan, karena kalau mau bikin kopi itu harus kajian dulu. harus dirapatkan dulu. Birokratis ya. Birokratis. Kalau orang swasta, kopinya adanya apa? Gayo misalkan, atau robusta. Ya udah saya tinggal pilih. Iya. Kalau ini kan, yuk kita kajian dulu. Mana misalkan kopi. Oh, kopi itu ada ini belajar dulu. Mengandung ini. Kajian, udah dikaji rapat lagi. Terus studi banding. udah studi banding dikaji lagi. Endingnya bisa nggak jadi. Dehidrasi manten gitu. Gitu. Berbeda dengan saya yang jiwa swasta. Kalau pengen ya langsung eksekusi. Ya gitu. Kuningan juga butuh yang kayak gitu mungkin ya, mental yang kalau pengen kopi ya tinggal kopi gitu. Tetapi harus ditimbang juga manfaat atau enggak. Harus ya tadi mawas diri. Maksudnya nggak terlalu lambat itunya kan kajiannya. Betul. Tapi kadang mereka mungkin mekanisme pemerintahan kita ya.
Itulah yang selalu disebut reformasi birokrasi. Nah, Itu jangan dengan terlalu lama kajian dengan segala macam. Sekarang dulu saya pernah lihat sambutannya Pak Jokowi kan marah-marah. Waktu itu gara-gara anggaran 10M buat anggaran stunting. Anggaran stunting yang dipakai buat dikasih masyarakat cuma 2M, 8M-nya habis sama rapat di hotel, studi banding. Ya ini kan yang harus dirubah. Kenapa nggak 8M-nya yang diberikan kepada masyarakat? 2M-nya buat kajian-kajian. Ini yang harus memang kedepannya itu diberlakukan lah. perlu perubahan itu ya. Perubahan. Narasinya di situ. Caranya mungkin ya. Caranya mungkin. Gitu. Mungkin gitu ada dan kira-kira. Siapa? Manawi gitulah. Cukup? Biar gak terlalu panjang, efektif, efisien, tapi enakin juga. Ternyata Bung Satria memendam talenta yang enggak. Jadi kalau kita lebih banyak dengar, itu biasanya banyak salahnya dikit. Ya. Kalau lebih banyak dengar, jadi saya berusaha segimanapun sedikit aja bicara. Iya. Gitu. Jadi ini aja, kita kayak metode damkar. Yang lain menyala, tapi sekalinya kita datang, padam semua. Ya. Amin gitu ada nih. Udah ditutup berarti kita cukup ya? Ya cukup lah. Nih terima kasih banyak Adeden dan pemirsa Kuningan Mas sudah berapa menit mungkin 30 atau 1 jam? Ya 30 menitan kayaknya. Kita ngobrol, alhamdulillah bisa diundang. Jangan bosan-bosan. Mohon. Iya atur nuhun atas kasumbingan dilongokan Bung Satria. Berarti ini pertama bakal calon bupati gitu. Siapa? Iya Bung Satria kan bakal. Amin. Makanya ini judulnya meniup balon gitu kan. Bakal calon. Ini fotonya belum ada ya? Belum ada mukanya. Nanti masih ketika sudah menang pilkada selesai berarti langsung dipasang. Nanti dipasang itunya, mukanya, wajahnya gitu ya. Berdua kali di sini. Berarti ini baru nih. Saya baru lihat kalau podcastnya Kuningan Mas ini baru background ini. Ini baru ini perdana ini. Ini perdana. Satria. Masya Allah. Dengan background ini sebuah kehormatan luar biasa. Karena kebanyakan juga ada juga orang-orang tertentu yang saya lihat menghindar dari Kuningan Mas. Gitu. Nah, bisa. Feeling saya kan yang perubahan itu kan, iya, ya kebetulan mengundangnya Bung Satria nih. Masih banyak yang senior. Jadi ya, insya Allah lah. Di Kuningan ini nggak kekurangan orang hebat ada Den. Saya ini apalah. Masih banyak perlu belajar, banyak mendengar. Itu kira-kira. Karena senior Kuningan hebat-hebat. Politiknya top. Ya. Luar ada biasa. Pak Rana, Pak Rido, Pak Dian ya. Pak Asep juga kan tadi. Pak Asep, Pak Ujang Kosasi, Dokter Toto, lalu Pak ada Dede Ismail, Hmm. mungkin Pak Lili Suherli, Demokrat, kan gitu. Itu luar biasa. Juga, terus mungkin di PDIP-nya ada Pak Nuzul. Ya. Pak Ini Nuzul kan katanya nggak mau maju katanya. Oh, nggak mau maju. Saya dengar kemarin ada sempet ini mau maju. Enggak. Pak Rana Ramarido aja ya. Cuman 3 kan kemarin yang fit and proper testnya di PDI. Oke. Pak Rana, Pak Rido, Pak Bulena dapil 5 ya? 5, dapil 5 yang sama juga di Palu itu kan tuh ada lapak tuh. Ada lapak. Oh, yang resto di atas. Iya. Oh, Bulena itu, iya. Nah, itu luar biasa. Ini banyak senior yang saya harus nimba ilmu. Mungkin selama 5 tahun ke depan, insya Allah di periode 2024 sampai 2029 ini harus lebih banyak dengar, lebih banyak belajar dari senior. Khususnya di Golkar sendiri ya, di internal. Karena di internal sendiri kan ada Teh Saud Tresna, udah periode ketiga mungkin sekarang. Ada Bu Saoda, Ibu Saoda udah seperti orang tua sendiri. Terus mungkin yang baru newcomer tapi pengalamannya cukup tinggi kan ada Ketua MPC ya Pak Harnida Darius. Terus juga kalau yang mudanya ada Adidit. Gitu. Ini kan harus banyak nimba ilmu. Raka gitu. Doni di Dapil 2. Ini kan harus banyak nimba ilmu. Apalagi secara usia paling muda. Ya. Gitu. Ada kawan mungkin di partai lain yang sama-sama muda, ada Nurholis. Bagaimanapun dia kan lebih pengalaman. Iya. Udah di periode kedua sekarang. Bagus tuh kalau maju juga ya jadi bakal calon ya. Bagusnya begitu. Iya. Yang muda-muda memang. Cuma dapil 3 sih kalau dipasangkan sama-sama dapil 3 ya.
Itu lebih senior. Nurholis ini kan udah mau geser-geser ke 30. Jadi dia duluan aja. Agak ini. Mau nikah katanya beliau. Alhamdulillah. Laku. Alhamdulillah udah laku ya. Oh iya. Tinggal kita berarti. Oke lah. Siap. Bung Satria. Terima kasih banyak. Sakali dia hatur nuhun. Siap. Kasumpinganana. Insya Allah dari obrolan kita banyak manfaatnya, banyak pelajaran yang bisa kita petik oleh pemirsa semua di Kuningan, Kabupaten Kuningan. Dan pemirsa, hatur nuhun atensinya. Terima kasih dan kita lanjut di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.